Halo semua, Anda bersama Irfan di channel IRF3D. Setelah saya membuat tutorial tentang cara mengimport model 3D SketchUp dan memuatnya di Blender, dan menyiapkan basic lighting serta mengganti materialnya dengan material PBR, saatnya kini saya akan menjelaskan cara bagaimana untuk membuat build-up animation dari model tersebut di Blender. Anda siap? Yuk langsung saja kita simak. Secara sederhana, yang dimaksud dengan build-up animation dalam video ini adalah animasi yang menunjukkan progres dalam menghadirkan elemen-elemen 3D, dalam hal ini adalah elemen-elemen model 3D interior. Dengan build-up animation, Anda dapat memperlihatkan objek-objek apa saja yang terdapat dalam sebuah scene, dengan cara yang menarik. Untuk dapat membuat build-up animation, yang pasti Anda harus memiliki sebuah model 3D. Dalam video ini, model yang digunakan diimpor dari model SketchUp. Agar lebih mudah saat membuat animasinya nanti, aturlah setiap elemen dalam model SketchUp tersebut sedemikian, hingga sebuah objek merupakan sebuah komponen atau grup. Cara untuk menyiapkan model SketchUp dan memuatnya di Blender melalui SketchUp Importer secara lebih detail, bisa Anda ikuti di video ini, masih di channel ini. Langkah penyiapan model 3D ini, termasuk penyiapan basic lighting untuk model tersebut di Blender. Ini perlu dilakukan untuk mendapatkan situasi pencahayaan yang baik saat Anda menggunakan Real-Time Rendering Engine EV nantinya. Cara untuk menyiapkan basic lighting, termasuk penggunaan material PBR, bisa Anda ikuti di video ini, juga masih di channel ini. Selain itu, untuk objek-objek yang selalu mengikuti objek lain dalam pergerakannya, Anda bisa menggunakan fitur parent. Fitur ini memungkinkan sebuah objek akan mengikuti gerakan parent-nya. Sebagai contoh dalam video ini, objek lampu ini akan mengikuti gerakan standing lamp ini. Untuk bisa melakukannya, sebaiknya kita pindah dulu ke mode wireframe dengan mengklik ikon ini. Pilih objek lampu ini, lalu sambil menekan Shift, klik objek standing lamp ini. Klik menu objek, klik parent dan klik objek. Maka objek lampu ini akan selalu mengikuti pergerakan standing lamp. Ulangi untuk objek lampu yang lainnya. Buatlah sebuah skenario. Skenario dalam video ini berarti gambaran Anda tentang bagaimana objek tersebut dihadirkan ke dalam scene. Tentu ada sangat banyak kemungkinan untuk ini. Sebagai contoh dalam video ini, objek-objek dimunculkan dengan cara didatangkan dari atas, dari sebelah kiri, dan dari arah posisi kamera. Objek pembentuk ruang akan dimunculkan terlebih dahulu. Kemudian disusul mulai dari objek-objek terjauh dari kamera. Agar tidak membosankan, selang waktu kehadiran dan kecepatan datangnya, akan dibuat bervariasi antara satu objek dengan objek lainnya. Setelah Anda memikirkan sebuah skenario, saatnya mulai menganimasikan scene Anda. Langkah berikutnya adalah menentukan panjang dari animasi Anda. Tidak ada ketentuan untuk durasi sebuah build-up animation. Dalam contoh di video ini durasi animasi yang ditetapkan adalah 480 frame atau selama 20 detik. Untuk mengesetnya, klik angka di sebelah kanan tulisan N ini, dan ketik 480, lalu tekan Enter. Untuk melihat seluruh framenya, letakkan kursor Anda di area ini, dan tekan tombol Home di keyboard Anda. Anda bisa mengubah nilai frame rate dengan nilai yang lain, dengan mengklik ikon Output Property ini, dan mengubahnya di pilihan ini. Untuk memudahkan Anda dalam memilih objek, ubahlah status objek-objek yang tidak akan dianimasikan menjadi non-selectable.
Untuk melakukannya, klik ikon View Object Type ini, nonaktifkan seluruh tipe objek kecuali Mesh. Cara cepatnya, klik dan drag mulai ikon ini sampai ke sini. Kini hanya objek berupa mesh saja yang bisa dipilih melalui klik kiri di Viewport 3D. Kita akan mulai dari frame terakhir, saat semua objek yang dianimasikan ada di posisi akhirnya seperti ini. Untuk menandai posisi akhir ini, tempatkan playhead berwarna biru ini di frame terakhir. Caranya, klik ikon Jump to Endpoint ini, maka playhead tersebut akan berpindah ke frame terakhir. Kini Anda harus menandai informasi posisi tiap objek dalam scene ini di frame 480 dengan keyframe. Caranya, posisikan kursor Anda di Viewport 3D, dan tekan tombol A di keyboard. Maka seluruh objek akan terpilih. Untuk membuat keyframe yang menandai informasi posisi atau lokasi, tekan tombol I, dan di pilihan yang muncul klik Location. Sebuah tanda berwarna kuning akan muncul di frame 480, yang menandakan terdapatnya keyframe milik objek-objek yang terpilih, yang terletak di frame tersebut. Setelah mengatur posisi akhir dari seluruh mesh dalam scene tadi, kita lanjutkan dengan mengatur posisi awalnya. Karena posisi awalnya dapat berbeda-beda untuk beberapa objek, sebagai contoh, kita coba untuk menganimasikan beberapa objek, yaitu, ketiga kursi ini, kedua meja ini, termasuk aksesoris di atasnya, kedua lampu ini termasuk objek lampunya, dan juga kedua tanaman ini. Untuk memudahkan penentuan posisi dan orientasi pergerakan objek, berpindahlah ke mode Quad View, melalui menu View, Area, dan klik di pilihan toggle Quad View. Selain itu, gunakan juga mode Viewport Shading Wireframe, untuk memudahkan pemilihan objek, dengan mengklik ikon ini. Jika Anda ingin melihat keseluruhan objek di viewport top, front, dan right ini, pilihlah semua objek dengan menekan tombol A, lalu klik menu View, dan klik opsi Frame Selected Quad View yang ini. Untuk mendeselect objek-objek, tekan tombol Alt dan A. Lalu, pilihlah objek-objek tadi, dengan mengkliknya pada tiap objek di Viewport 3D. Objek-objek terpilih ini, telah memiliki keyframe akhir yang telah kita buat tadi, bersamaan dengan objek-objek lainnya dalam scene. Masukkan objek-objek terpilih tersebut ke dalam sebuah collection baru, untuk memudahkan pemilihan objek-objek tersebut nantinya. Caranya, posisikan kursor di Viewport 3D, pastikan objek-objeknya sudah terpilih, lalu tekan tombol M di keyboard. Klik plus New Collection ini. Beri nama di isian ini, lalu tekan OK atau Enter. Untuk memilihnya, tuliskan nama collection tersebut di kotak pencarian di area outliner ini, lalu klik kanan pada nama collection tersebut, dan klik Select Object. Setelah terpilih, pastikan playhead ini berada di frame 1. Untuk memastikannya, klik ikon Jump to Endpoint yang ini. Di frame 1 ini, kita akan memposisikan objek-objek tadi ke posisi awalnya, yaitu 4 meter dari posisi sekarang ke sumbu Z, atau ke arah atas. Untuk melakukannya, klik ikon Move ini. Di Viewport Front, drag garis biru ini ke atas, dan selagi Anda mendrag, tekan 4 di keyboard, lalu lepaskan tekanan tombol kirinya. Maka objek-objek tadi akan dipindahkan sejauh 4 meter. Di frame ini, kembali kita harus membuat keyframe, yang menyimpan informasi posisi objek-objek tersebut di frame 1. Untuk melakukannya, pastikan objek-objek tadi masih terpilih, lalu tekan tombol I, dan klik di pilihan Location. Tekanlah spacebar atau kliklah ikon ini, maka dengan terdapatnya dua keyframe, sebenarnya Anda sudah memiliki animasi. Hanya saja, selain kecepatannya yang masih sangat lambat, semua objek tadi turun secara bersamaan.
Agar tampak lebih menarik, selanjutnya mari kita atur kedua hal tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengatur kecepatan objek saat hadir dalam scene, sehingga tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kecepatan sebuah objek bergerak dalam sebuah animasi ditentukan oleh jarak antara dua keyframe yang masing-masing menyimpan informasi tentang lokasi objek tersebut. Semakin lebar jarak kedua keyframe tersebut, semakin lambat pergerakannya, dan begitu juga sebaliknya. Dalam video ini, digunakan jarak sekitar 30 frame dari keyframe awal ke keyframe akhir, sehingga menghasilkan gerakan dengan kecepatan seperti ini. Untuk memindahkan keyframe akhir ini ke frame 30, posisikan kursor Anda di area timeline, dan tekan Alt dan A, agar kedua keyframe tidak terpilih. Keyframe yang tidak terpilih akan berwarna putih. Lalu pilihlah keyframe akhir yang terletak di frame 480 ini dengan mengkliknya, sehingga menjadi berwarna kuning yang artinya, keyframe tersebut sedang terpilih. Posisikan kursor Anda di keyframe yang sedang terpilih, lalu tekan tombol G di keyboard, lalu ketik -450, dan tekan Enter. Dengan melakukan serangkaian perintah tadi, Anda telah memindahkan keyframe terpilih tadi, sejauh 450 frame ke kiri, sehingga keyframe tersebut, kini terletak di frame 30. Kini posisikan kembali playhead ke frame 1 dengan menekan ikon ini, dan mainkan animasinya dengan menekan spacebar. Kecepatan objek saat hadir di scene kini akan tampak lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, hal lain yang akan kita atur adalah timing, yaitu saat kapan sebuah objek mulai bergerak, dan kapan saatnya objek tersebut harus berhenti. Waktu saat objek mulai bergerak atau berhenti di posisinya, ditentukan oleh posisi keyframe pada timeline. Semakin besar nomor frame tempat keyframe tersebut berada, objek tersebut akan bergerak atau berhenti belakangan. Sebaliknya, objek tersebut akan lebih dahulu bergerak atau berhenti. Untuk melakukannya, pilih sebuah atau beberapa objek, posisikan kursor Anda di area timeline, lalu tekan A untuk memilih keyframe awal dan akhirnya. Tekan G untuk menggesernya ke frame yang Anda inginkan, dan klik kiri untuk mengkonfirmasi. Untuk mengatur kecepatan sebuah objek, pilih dan geserlah hanya keyframe akhirnya saja. Agar tidak membosankan, Anda bisa bereksperimen dengan membuat perbedaan pada interval waktu saat beberapa objek mulai bergerak. Begitu pula dengan durasi gerakannya. Silakan bereksperimen dengan objek-objek lainnya. Untuk objek-objek tersebut, cobalah menggunakan arah datang yang berbeda. Saatnya kita merendernya menjadi sebuah animasi. Namun sebelumnya, jika Anda masih di mode Quad View, keluarlah dari mode tersebut melalui menu View, Area, dan klik toggle Quad View.
Gunakan juga mode rendered untuk viewport shading-nya, dengan mengklik ikon ini. Untuk pengaturan output renderingnya, aturlah beberapa parameter di render property dengan mengklik ikon ini. Beberapa dari parameter di sini sudah diaktifkan berdasarkan pengaturan di video-video sebelumnya. Di panel ini, pastikan render engine yang menggunakan Eevee. Di sini akan digunakan nilai render sampling sebesar 64. Anda dapat menggunakan nilai yang lebih tinggi seperti misalnya 128 untuk mendapatkan kualitas hasil render yang lebih baik, namun nilai ini akan memperpanjang waktu proses rendernya. Aktifkan opsi motion blur dengan mengklik bagian ini. Kemudian atur beberapa opsi lain di panel output property dengan mengklik ikon ini. Pada video ini digunakan resolusi 1920x1080 piksel. Tentu saja, Anda bisa menggunakan resolusi lainnya. Di opsi output, expandlah jika masih tertutup, dan pilih sebuah folder tempat file animasinya akan disimpan. Ubahlah file formatnya menjadi FFmpeg video, dan biarkan opsi lainnya seperti apa adanya. Untuk memulai proses render, klik menu render, dan klik opsi render animation. Sebuah Blender render window akan muncul, dan Anda dapat berpindah ke Blender window untuk melihat progres secara keseluruhan. Jika Anda ingin membatalkan proses render ini, klik ikon ini. Begitu proses render selesai, sebuah file berekstensi MKV akan dibuat. Nama file tersebut merupakan gabungan nomor frame awal dan akhir, yang dalam contoh ini, file tersebut akan diberi nama seperti ini. Segeralah rename file tersebut, karena jika Anda merender kembali dengan rentang frame dan folder yang sama, file tersebut akan ditimpa dengan yang baru. Itu tadi tutorialnya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya mohon Anda bersedia untuk mensubscribe channel ini, like videonya, serta membagikannya pada teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video-video berikutnya, tetap jaga kesehatan, Irfan di sini, dan salam.